Dine-in Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Dine-in Podcast. nggak cuma perut yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Share food, share goodness. Oke, All-Day Diners, kita kembali lagi minggu ini dengan topik yang sama ya, Nat ya. masih dengan topik yang sama tentang mission trip. Iya, betul. Kita hari ini mau bahas soal persiapan kita untuk mengikuti mission trip nih ke pedalaman, ke kita berdua ke daerah yang berbeda ya, Nat ya. Betul sekali. Nah, gimana kalau yang lu dulu kali ya, kan katanya medannya berat nih. Nah, ya, lumayan. sebelumnya itu lu persiapan gak sih? Jujur li ya sebenarnya tuh nggak terlalu persiapan yang gimana ya, karena walaupun orang-orang, jadi kan sebelum kita berangkat kan kita nanya-nanya orang-orang dulu dong yang pernah kesana, atau misalnya ada apa nggak sih yang perlu kita siapin. Memang sih mereka tuh udah ngomong kalau misalnya medannya cukup berat, tapi nggak tahu, gue yakin aja. Wow, lu dengan sangat yakin sekali berarti ya. Sebenarnya lebih ke gue sempet sih waktu itu ikut jalan pagi gitu ya di sini, supaya waktu jalan di sana tuh nggak kaget kan, badannya tuh nggak kaget kalau tiba-tiba harus lewat medan yang berat, karena kan waktu sebelum itu tuh yang pernah gue bilang itu mereka kan jalan 17 jam. Nah pas gue denger itu, aduh gimana ya, gue sanggup gak ya ini harus jalan kayak gitu. Jadi gue coba olahraga sedikit-sedikit doang, cuman supaya nggak kaget gitu, walaupun kejadiannya yang sebenarnya tetap gue tidak sanggup. Tapi lu nggak sampai tepar gimana gitu kan, sampai kayak aduh gila gue udah nggak sanggup nih, tolong gue dong angkut gue kayak gitu. Pernah waktu itu yang gue bilang minggu lalu gue sempet cerita ya, All-Day Diners, waktu yang ke daerah yang kedua tuh, waktu lagi yang harusnya kita tuh bisa naik motor tapi jadinya harus jalan kaki. Nah waktu naik motor itu kan di pikiran gue akhirnya udah selesai nih medan-medan yang berat, tapi ternyata jalan di sana itu lebih lama ya. Jadi gue tidak mempersiapkan mental gue untuk berjalan lebih jauh gitu. Nah jadi pas di situ tuh di tengah-tengah gue tuh udah nggak sanggup, kayak boleh nggak ya gue duduk aja tuh, gue tarik gitu, pakai tandu aja gitu ya. Tapi udah gitu sama bapaknya tuh dibilang boleh kalau capek istirahat aja, nanti kita jemput di sini. Terus gue mikir, ya kalau gue cuma istirahat dijemput di sini udah hari makin malam gitu ya, nggak ada bedanya sama gue jalan sendiri kan. Akhirnya ya udah gue kuatin deh jalan di sana. Cuman beruntungnya gitu ya, tim gue semuanya kuat kayak gue doang yang ayo sedikit lagi. Wah gitu. bener sih. Berarti lu persiapan dengan kayak latihan berarti kan, latihan jalan gitu kan. Iya sedikit, walaupun sebenarnya nggak latihan, cuman kayak ya udahlah ya, yang penting menguatkan diri banget gitu. Tapi kan seenggaknya lu sudah maksudnya lu udah ngobrol juga kan sama yang sebelumnya, jadi lu udah tahu lah, oh ternyata medannya tuh seperti ini gitu. Iya maksudnya, dan yang sebelumnya itu malah mereka tuh bikin latihan rutin, Nat, yang 10-15 tahun lalu itu ya, mereka tuh latihan rutin olahraga bareng gitu. Supaya segitu mereka udah latihan, ternyata di dalam perjalanan yang dulu itu yang harus jalan 17 jam itu tuh mereka ada yang gak sanggup juga gitu, ada yang harus jadi kayak kebagi 2 tim, yang cepet duluan gitu ya, jadi yang lama barengan juga. Karena kalau yang kemarin yang 10-15 tahun lalu tuh timnya banyak, lebih dari 10 orang lah kalau nggak salah tuh kayak gitu. Kalau yang gua kan kayak semuanya tuh memberi penghiburan ya, Nat ya. Kayak oh ya bentar lagi yang ini mah udah gampang kok, walaupun susah tapi kayak udah gampang, udah deket tinting dan lain-lain. Nah karena itu jadi kayak ya udahlah ya. Paling yang susah, bukan susah ya, agak ribet mungkin persiapan alat-alat kali ya, karena kan harus ngelewatin ketinting. Nah gue tidak menyangka gitu kalau itu tuh akan basah. Jadi gak basah sih. Oh gak basah. Hampir ada sih, ada yang rekan gue tuh handphonenya kebasahan, akhirnya gak bisa nyala lagi. Oh iya. Iya, karena gue pikir perahunya tuh yang agak tinggi, jadi kita nggak kebasahan kan. Tapi ternyata karena hujan itu, jadi
airnya tuh masuk gitu. Waduh. Jadi ya paling kita packing alat, terus kayak ya di packingin supaya nggak basah kan. Pasti terutama yang ketinting itu, apalagi kan kita kan naik pesawat, terus kayak bagasinya juga kan terbatas kan. Jadi supaya pas, karena kita nggak ada mobil, nggak ada apa-apa tuh, supaya pas kita ngangkat si barang-barangnya itu tuh nggak repot sendiri. Nah, tapi bersyukurnya orang-orang di sana tuh bantuin gitu buat bawa-bawa alatnya. Jadi kita cuman bertanggung jawab sama diri kita sendiri, sama barang-barang penting yang harus kita pegang sendiri. Oh, gitu. jadi kayak peralatan gitu dibantu sama orang-orang yang di sana berarti dipanggul gitu, karena mereka kalau tim kita sendiri yang harus bawa gitu nggak kebayang sih. Soalnya kan banyak banget ya. Kayak kalau kesana kayak misalnya kita bawa kamera lah, udah gitu kayak kertas-kertas, buku-buku lagu gitu, itu kan banyak banget. Belum barang kita sendiri gitu loh, baju selama kan kemarin gue sekitar cuman 5 hari sih ya, kalau nggak salah cuma sekitar 5 hari kan lumayan tuh ya bajunya gitu. Jadi lu nyuci di sana atau enggak? Bawa sabun cuci? Aduh, gitu? gue mau jawabnya jadi mafia Aldedaners ya. Gimana? Jadi karena medannya berat gitu ya Nat. Agak menyesal sih bawa bajunya sangat banyak gitu loh. Oh, lu bawa baju banyak, tapi gimana itu maksudnya jadinya? Gue malah menyesal karena kan perjalanannya itu jauh ya. Perjalanannya jauh, jadi waktu lu udah sampai ke satu tempat itu kayak udah nggak cukup gitu kalau lu harus mesin nyuci. Apalagi kan nyampenya tuh selalu sore ke malam udah nggak ada matahari, nggak ada mesin cuci, nggak ada, ya pokoknya kalau mau kering pakai matahari doang. Jadi kalau memang khusus perjalanan, akhirnya kita pakai baju yang sama, celana yang sama gitu, pokoknya pakaian yang sama untuk perjalanan, karena itu akan basah, kotor. Ya paling pas nyampe tuh dicuci supaya nggak kotor banget, bukan cuci ya, agak dibilas lah ya, dibilas gitu, terus dijemur. Nah nanti pas pergi ya pakai lagi tuh basah-basah, karena kita akan basah lagi gitu loh. Oh iya bener sih. Terus karena kita ninggalin beberapa barangnya di desa yang pertama kita datang kan, nah untuk ke desa-desa lain yang jauhnya kita cuma bawa barang seperlunya. Jadi akhirnya kayak ya udah kita pakai pakaian untuk perjalanan yang itu lagi. Jadi disebutnya itu pakaian untuk perjalanan. Betul. Ya ada pakaian untuk acara gitu berarti ya. Iya ya, kalau acak kan kalau misalnya kayak yang lu bilang gitu, kegiatan-kegiatan yang kita lakuin kan ya memang harus rapi gitu ya. Cuman kalau perjalanan kan ya udahlah ya mau gimana gitu. Benar loh. Benar sih. Karena susah ya, itu tuh bisa bajunya bisa robek ya, kotor kena lumpur kan. Belum kalau misalnya kepleset karena licin gitu. Ya udah kita kasih baju yang kita pakai yang itu ya khusus untuk yang bisa kotor, bisa macem-macem lah. Ya udah pakai itu aja gitu. Oh gitu. Tips ya Nat, kalau lu kesana nggak perlu bawa baju banyak-banyak. Siap Bas. Terus aku pengen nanya sih, kayak kalau misalkan lu untuk makanan gitu gimana? Kan kata lu kemarin ini kalau misalnya mau beli makanan gitu kan harus ke bawah dulu tuh. Nah waktu lu tahu nih kalau misalnya di sana tuh nggak ada restoran atau apa, lu bawa apa, kayak mie instan gitu maybe, atau bawa snack gitu misalkan? Kalau di perjalanan tuh udah bawa sih snack kecil gitu loh, yang kayak tinggal sachet, terus lu bisa tinggal makan. sobek makan pula, kayak dibuang gitu kan sampahnya gitu. Tapi ya itu baru kita nikmatin mungkin pas pulangnya ya. Pas perginya tuh kayak udah gak sanggup untuk membuka. Saking capeknya berarti ya. Makanan pun gitu. Bahkan kalau kata yang, jadi pas aku kesana tuh ada beberapa orang yang memang udah kesana 15 tahun lalu. Itu tuh mereka megang air putih aja gak sanggup bener. Jadi udah gemetaran, udah. Jadi cuma bawa diri aja deh udah penting gitu loh, paling penting daripada bawa air putih. Karena di yang pas kita yang desa yang kedua itu dia ada sungai yang bisa kita minum langsung airnya. Jadi pas minum situ lu nggak pernah kan Nat coba minum di air sungai langsung. Wah. Nah di situ tuh kita akhirnya. Oh iya, berarti airnya sejuk banget berarti ya. Iya, terus kalau kayak makanan dan lain-lain kan sebenarnya udah disiapin di desa-desanya kan. Kayak yang gue bilang mereka kan udah punya persiapannya sendiri lah gitu. Mereka udah punya kayak produk yang mereka sudah hasilkan dari sawahnya. Pertanian. Pertanian. Mungkin sawahnya mereka sebutannya lah ya. Iya. Perkebunannya mereka. Oh iya, perkebunan benar. Perkebunannya mereka gitu, jadi mereka sudah ada makanan-makanan. Jadi lu enggak usah bawa apa-apa lagi berarti ya. Iya, kalau lu kan kemarin katanya harus belanja dulu kan. Nah, kita tuh ya memang mereka udah ada
bahan-bahan sendiri gitu untuk di sana. Iya. Kalau sama perjalanan ya paling kita bawa yang kecil-kecil yang bisa kita bawa gitu. Kalau kebanyakan ya capek juga kan. Udah bawa dari sendiri juga berat. Harus bawa yang lain berat juga gitu. Jangan menyusahkan diri sendiri lah kalau kata orang tuh kayak gitu. Bener gitu. sih. Kalau lu gimana tuh persiapannya di sana? Kalau gua sih waktu itu kan aku tuh satu tim kan, satu tim isinya kita pergi duluan si tim ini tuh. Nanti ada 2 orang lagi mereka tuh menyusul ceritanya. Nah waktu aku tuh persiapan ke sana tuh nggak tahu apa-apa. Jadi aku cuman kayak ya kita mau pergi ke sini, tapi aku nggak tahu itu di mana, perjalanan yang kayak gimana pun aku nggak tahu. Jadi kayak ya udahlah cuman di pulau. Mungkin di sana ada apa kali. Cuman udah dikasih tahu sih di sana nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Jadi ya udah ngapain gue bawa aneh-aneh gitu misalkan. Jadi cuman bawa baju persiapan apa segala macem, baju-baju ya seadanya aja lah. Cuman gue cukup menyesal juga bawa baju banyak sih. Nggak kepake ya? Bukan karena salah nggak kepake sih, soalnya kan sana tuh panas banget kan. Jadi nyuci juga udah beres gitu. Nyuci tuh kayak misalkan pagi nyuci, nanti sore tuh udah kering gitu. Enak ya. Jadi maksudnya lu bawa baju cukup banget. Karena kalau di gua kan nyuci gak kering nih. Jadi ya pakai lagi basah-basah. Kalau lu malah bisa kering ya. Jadi ya cepet banget gitu. Lo gak perlu bawa persediaan yang gimana kan. Iya, aku tuh gak mikirin sampai ke sana sih. Kayak ya udah, gue pikir gue kan waktu itu tuh sekitar hampir 10 hari kalau gak salah. 10 hari lama juga ya. 2 kalinya lu berarti. Iya benar. Nah 10 hari gue pikir ya udah tuh gue bawa bajunya lumayan banyak gitu. Ternyata di sana cuma pakai baju ini doang, soalnya bisa nyuci kering ya udah pakai lagi besoknya gitu kan. Iya buat Holidayners tips nih ya, kalau ikut mission trip nanti gak perlu bawa baju banyak-banyak. Pilihannya ada 2, nyuci terus tetap basah atau nyuci terus kering. Tergantung lokasinya kali ya, Sa. Iya. Kan lu kan di gunung, gak di pantai gitu kan. Iya, jadi mah penting untuk mencari tahu keadaan di sana tuh kayak gimana ya. Iya sih, benar. Terus gimana lagi tuh persiapannya? Nah, waktu itu waktu itu pergi ke sana tuh untuk bagian dokumentasi. Jadi kan harus bawa peralatan gitu kan, bawa ini, bawa itu gitu. Awalnya tuh pas lagi sempat kepikiran gitu kan, kayak aduh aku sendiri banget gini untuk bagian dokumentasi gitu kan. Harus bawa ini, harus bawa itu. Tapi untungnya ya puji Tuhan persiapanku tuh lumayan sih. Jadi awalnya aku pikir bawa tripod gak ya, atau bawa apa gak ya. Dibawa juga ujungnya kepake gitu. Kok kepake semua ya. Cukup itu sih. Terus persiapan mungkin lebih ke arah yang gak nyiapin apa-apa sih. Kayak mental kan, kalau lu kan bilang lu udah latihan jalan. Gue kan mikir ya palingan masa gue latihan di Bandung sini mau latihan ke laut kemana gitu kan harus naik kapal kan. Masa aku harus latihan di rumah di Batam gitu misalkan naik kapal kan gak mungkin gitu. Iya betul. Jadi kayak ya udah ya gimana aja, jadi kayak bisa dibilang healing lah ya gitu. Seru juga ya Nat. Maksudnya kayak apa sih? Ya karena kita berada di 2 tempat yang berbeda, persiapannya juga berbeda, tapi seru kan Nat? Seru banget sih. Ya yang pasti tips juga buat Holidayners ya, kalau misalkan pergi mission trip tuh ya harus dengan hati yang gembira sih, bener kan? Betul. Karena kenapa Nat? Gue kira lu mau jawab, Sa. Nat dulu deh. Kenapa? Harus hati yang gembira tuh kenapa? Kalau misalkan dengan hati yang gembira tuh kita mau persiapan seburuk apapun, mau kita secapek apapun tuh tetap bahagia dan kita bakal tetap happy lah gitu. Kalau misalkan kita nggak happy dari awalnya udah stres atau bersungut-sungut atau gimana kan jadinya kayak ya semua mau persiapan seperti apapun juga tidak akan membuahkan sesuatu gitu. Bener gak sih? Bener. Kalau anak sekarang tuh jangan duluan overthinking ya teman-teman ya Holidayners. Jadi kalau kita udah persiapan dengan baik, udah berusaha sebisa kita, pasti ya di sananya ya nggak akan nyampe gimana banget lah ya nggak? Iya bener sih. Tapi ya Nat, flashback pengalaman kita berdua gitu ya, lu ke daerah Nia sana, gue ke Sulawesi Tengah sana, kayaknya tuh bersyukur banget gitu ya kita bisa mengalami pengalaman yang mungkin belum tentu orang bisa alami ya nggak sih? Bener sih. Dan belum tentu ada waktunya, pokoknya ya
bersyukur banget gak sih Nat kalau kita bisa mengalami mission trip nih. Bener sih. Kayaknya untuk minggu depan kita bisa bahas kayak apa sih yang kita dapat dari mission trip ini kali ya. Iya boleh. Apa ya kayaknya All-Day-Diners harus tahu nih. Bener. Secara sudut pandang pribadi, apa sih yang bisa kita bagiin buat All-Day-Diners supaya All-Day-Diners mungkin bisa jadi tertarik atau jadi pengen tahu gimana ya pelayanan mission trip itu, ya gak sih Nat? Benar sih. Makanya sampai bertemu minggu depan All-Day-Diners di Dine-In Podcast. Share food, share goodness. Thank you All-Day-Diners yang udah listening to our podcast ya. All-Day-Diners, kalau All-Day-Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All-Day-Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine-In Podcast. Share food, share goodness.